Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendi dari kelas Tadris Matematika 3A. Di sini saya berasal dari kelompok 4, akan menjelaskan tentang konsep dasar belajar dan pembelajaran untuk melengkapi tugas studi keterampilan dasar mengajar. Oke, langsung saja. Pertama, langsung kita bicara tentang pembelajaran. Kita bicara tentang pembelajaran ada di dalamnya ada dua kegiatan. Pertama ada kegiatan belajar dan yang kedua adalah kegiatan mengajar. Kegiatan belajar adalah kegiatan yang umumnya dilakukan oleh siswa, sedangkan mengajar umumnya dilakukan oleh guru. Pengertian belajar itu sesungguhnya apa? Belajar adalah kegiatan yang suatu usaha atau proses perubahan perubahan tingkah laku yang terjadi pada setiap individu, dan itu sebagai bentuk hasil dari interaksinya dengan lingkungan. Sedangkan pengertian lain hampir sama yang diungkapkan oleh salah satu ahli yang bernama Pak Surya, mengungkapkan bahwa belajar adalah suatu tindakan atau suatu usaha yang dilakukan oleh setiap individu untuk merubah tingkah lakunya menjadi yang lebih baik, dan itu sebagai pengalaman individu itu sendiri dan hasil dari interaksinya dengan lingkungan. Belajar itu ada ciri-cirinya. Menurut saya belajar ada 3 ciri. Pertama adalah belajar itu dilakukan secara sadar, secara disengaja. Baik berarti individu itu secara sadar melakukan kegiatan belajar itu. Dan yang kedua adalah belajar itu dilakukan sebagai proses individu itu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Bahwasanya individu itu belajar membutuhkan lingkungan sekitar. Dan yang ketiga adalah ciri-ciri belajar adalah bahwa hasil dari belajar itu akan merubah tingkah laku setiap individu. Tentunya perubahan tingkah laku ini menjadi tingkah laku yang kurang baik menjadi tingkah laku yang lebih baik, baik itu tingkah laku, kecerdasan, keterampilan ataupun emosional. Dan yang berikutnya, belajar juga punya tahapan sendiri. Tahapannya ada 3. Pertama tahapan informasi, kedua tahapan transformasi, dan yang ketiga adalah tahapan evaluasi. Tahapan informasi, pertama siswa akan merasa mendapat pengetahuan baru lewat belajar. Dari sebelumnya dia belum mendapatkan pengetahuan, dia di tahap pertama ini dia akan mendapatkan pengetahuan dan informasi dan juga pengalaman yang baru. Dan setelah dia mendapat pengalaman yang baru, di tahap yang kedua adalah tahap transformasi. Di tahap transformasi ini pengalaman yang baru dan informasi yang baru itu akan ia cerna, akan ia proses untuk menjadi ke dalam tubuhnya, dan akan ia pergunakan sebenarnya apa hakikat ilmu pengetahuan yang ia dapatkan sebelumnya tadi. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah evaluasi tentang pengetahuan yang ia dapatkan. Itu meliputi apa nilai-nilai yang terkait dalam pengetahuan itu, nilai-nilai belajar. Berarti di tahap ketiga ini siswa diharapkan bisa untuk menilai dan menerapkan ilmu pengetahuannya di kehidupan sehari-hari. Itu ketiga tahapan belajar. Dan berikutnya adalah yang kedua adalah mengajar. Mengajar secara pengertian adalah suatu proses atau suatu kegiatan, serangkaian kegiatan yang disusun untuk terjadinya agar siswa belajar, menciptakan kesempatan siswa untuk belajar. Tujuan mengajar adalah menciptakan kesempatan siswa untuk belajar dan juga meningkatkan kualitas belajar pada peserta didik. Kegiatan mengajar ini dilakukan oleh guru. Dari kedua pengertian tadi maka dapat disimpulkan apa itu pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu interaksi
yang terjadi antara peserta didik atau disebut dengan siswa dan pendidik atau disebut dengan guru dengan suatu alat tertentu dan di lingkungan tertentu. Berarti di sini dapat disimpulkan unsur-unsur yang terjadi pada pembelajaran itu ada 4 ya, unsur yang paling utama. Pertama peserta didik atau siswa, yang kedua adalah guru, dan yang ketiga adalah alat pembelajaran. Bisa itu berupa buku, bisa itu berupa pensil, bisa itu berupa meja, kursi, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah tempat pembelajaran. Itu berupa sekolah, lingkungan, masjid, pondok, kampus, dan lain sebagainya. Pokoknya lingkungan yang memungkinkan untuk terjadinya kegiatan proses belajar mengajar. Oke, saya rasa itu saja penjelasan konsep dasar tentang belajar mengajar. Materi berikutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.